kawasan Asia Pasifik atau yang saat ini sering disebut dengan Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan paling geografis dalam politik global saat ini. Nah, kawasan ini tuh menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadi pusat jalur perdagangan global. Dan juga banyak negara yang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat ada di kawasan ini, sehingga Indo-Pasifik memiliki peran besar dalam ekonomi global. Nah, namun kawasan ini tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan ekonominya saja, melainkan juga dinamika geopolitiknya. Kawasan ini jadi arena persaingan penuh antara United States dan Tiongkok. Di sisi lain, ada kawasan regional yang berupaya menjaga stabilitas kawasannya melalui kerjasama, yaitu lewat ASEAN. Di tengah dinamika tersebut, salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah isu Taiwan. Namun isu ini tidak hanya melibatkan Tiongkok dan Taiwan, tetapi juga memengaruhi negara lain di kawasan seperti Jepang. Jadi isu ini menjadi contoh penting untuk memahami dinamika keamanan dan persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai isu ini, kita harus mengetahui dulu konteks dari isu tersebut. Sebelumnya, hubungan antara Tiongkok dan Taiwan tidak pernah baik, dan hal itu dikarenakan faktor sejarah, di mana setelah perang saudara yang terjadi antara Partai Komunis dan Kuomintang yang kalah kemudian pergi ke sebuah pulau yang kemudian menjadi negara Taiwan. Sampai sekarang, Taiwan mengusahakan kemerdekaan kedaulatan mereka, sementara Tiongkok menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari negara mereka, sehingga Taiwan menjadi sebuah unclaimed country. Namun, baru-baru ini, isu antara kedua negara semakin memanas karena keterlibatan negara lain, yaitu Jepang. Hal ini bermula dari ketika Jepang, atau lebih tepatnya Perdana Menteri Jepang yang terbaru, yaitu Sanai Takaichi, mengatakan bahwa jika ada kapal perang dan penggunaan kekuatan, bagaimanapun juga itu dapat dianggap sebagai situasi mengancam kelangsungan hidup. Hal ini dikatakan sebagai respon terhadap oposisi yang menanyakan apakah kondisi Taiwan itu tergolong mengancam keberlangsungan hidup. Hal ini memberikan implikasi bahwa Jepang tidak akan segan untuk menggunakan kekuatan militer jika sesuatu terjadi kepada Taiwan. Hal ini disambut dengan tidak baik oleh Tiongkok yang menganggap bahwa Jepang itu sudah mengancam mereka dengan intervensi militer. Hal ini mengakibatkan hubungan kedua negara menjadi lumayan renggang, dan bahkan ketika Beijing memberikan komplain kepada Tokyo dan sebaliknya, Sanai Takaichi tetap kukuh dalam pernyataannya. Hal ini berdampak kepada hubungan mereka yang sekarang tegang, dan salah satu dampaknya itu adalah di mana selain Tiongkok mengecam Jepang, Tiongkok juga memberikan larangan warga-warganya untuk pergi ke Jepang atau berinteraksi dengan Jepang di masa in the foreseeable future sebagai respon dari ancaman intervensi militer tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas peran Jepang dalam isu Taiwan. Nah, kalau kita membahas konflik Cina-Taiwan, memang hampir gak mungkin untuk kita abaikan si Jepang ini. Karena Jepang itu merupakan salah satu aktor regional yang memiliki kepentingan strategis yang sangat besar terhadap stabilitas di sekitar Taiwan. Nah, kita bisa lihat dari beberapa faktor yang menjadi alasannya. Yang pertama, dari sisi geografi dan keamanan, Taiwan itu berada sangat dekat dengan wilayah Jepang, khususnya Kepulauan Ryukyu dan Kepulauan Okinawa. Jadi, jika terjadi konflik militer di Selat Taiwan, ya otomatis dampaknya sangat mungkin langsung dirasakan oleh si Jepang. Nah, karena itu, bagi Jepang, stabilitas Taiwan itu bukan cuma hanya isu luar negeri, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan nasionalnya. Yang kedua, Jepang itu memiliki hubungan keamanan yang sangat erat dengan Amerika Serikat melalui US-Japan Security Alliance. Nah, dalam konteks ini, si Jepang ini menjadi salah satu pilar utama strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, jika konflik antara China dan Taiwan meningkat dan Amerika Serikat terlibat, ya maka Jepang kemungkinan besar juga akan memiliki peran penting. Misalnya, melalui dukungan logistik, pangkalan militer, atau kerjasama keamanan lainnya. Ketiga, Jepang juga melihat stabilitas Taiwan sebagai bagian dari stabilitas jalur perdagangan internasional. Selat Taiwan itu merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia yang dilewati banyak kapal perdagangan, termasuk energi dan barang yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Jadi, jika jalur ini terganggu akibat konflik, maka rantai pasok global dan ekonomi Jepang juga akan ikut terdampak. Selain itu juga, Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin aktif menyuarakan
pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, di mana para pemimpin Jepang bahkan beberapa kali itu menegaskan bahwa keamanan Taiwan ini memiliki keterikatan langsung dengan keamanan Jepang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dan yang menarik, Jepang itu tetap berhati-hati dalam menyikapi isu ini, di mana secara resmi Jepang tetap mengakui kebijakan One China, tetapi pada saat yang sama Jepang juga memperkuat hubungan tidak resmi dengan Taiwan, terutama di bidang ekonomi, teknologi, dan kerjasama strategis. Nah, dengan demikian, peran Jepang dalam isu Taiwan ini tuh dapat kita lihat sebagai peran penyeimbang, di mana Jepang berusaha menjaga stabilitas kawasan dengan mendukung tatanan internasional yang berbasis aturan, sekaligus memastikan bahwa konflik di Selat Taiwan ini tidak berkembang menjadi krisis keamanan yang lebih besar lagi di kawasan Indo-Pasifik. Perdagangan antara Cina, Taiwan, dan Jepang dapat dijelaskan melalui perspektif realisme. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang berusaha mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berupaya untuk mempertahankan klaim tersebut, sementara Jepang melihat stabilitas Taiwan sebagai hal penting bagi keamanan regionalnya. Posisi Taiwan yang strategis di jalur laut Asia Timur juga membuat pulau ini memiliki nilai geopolitik tinggi, sehingga persaingan kepentingan antara negara-negara tersebut mencerminkan dinamika perebutan kekuatan dan keseimbangan keamanan di kawasan. Dalam perspektif realisme di hubungan internasional, hubungan Cina dan Jepang dalam isu Taiwan dapat dipahami sebagai persaingan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan keamanan strategis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa realisme ini beranggapan sistem internasional itu bersifat anarkis, yang artinya tidak ada otoritas global yang benar-benar dapat menjamin keamanan setiap negara. Karena itu, negara akan berusaha memperkuat kekuatan militer, posisi strategis, ataupun aliansi untuk melindungi kepentingan negaranya. Jadi dalam konteks ini, Cina memandang Taiwan sebagai wilayah yang sangat penting bagi kedaulatan dan posisi geopolitiknya di Asia Timur. Menguasai Taiwan juga dianggap dapat memperkuat posisi Cina di kawasan Pasifik Barat serta mengurangi adanya pengaruh negara lain di sekitarnya. Di sisi lain juga, Jepang melihat bahwa stabilitas Taiwan ini merupakan bagian dari keamanan nasionalnya. Jadi secara geografis, Taiwan ini berada dekat dengan wilayah Jepang dan berada di jalur perdagangan penting yang dimana jalur ini menghubungkan banyak negara di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Jepang merasa khawatir jika terjadi konflik atau jika Cina semakin memperluas pengaruh militernya di sekitar Taiwan. Hal tersebut dapat mengancam keamanan dan kepentingan ekonomi Jepang. Ketika Jepang menunjukkan kesiapan untuk ikut menjaga stabilitas Taiwan, terutama melalui kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, maka Cina melihat langkah tersebut merupakan ancaman terhadap kepentingannya. Nah, dalam perspektif realisme, situasi ini juga dapat dijelaskan melalui konsep security dilemma, yaitu ketika tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanan justru dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga hal ini dapat memicu ketegangan dan persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak terhadap dinamika kawasan Indo-Pasifik, di mana pernyataan Jepang mengenai kemungkinan keterlibatan jika terjadi konflik di Taiwan, itu menunjukkan bahwa isu Taiwan ini telah berkembang dari konflik bilateral menjadi isu keamanan kawasan. Letak Taiwan yang sangat dekat dengan wilayah Jepang, khususnya daerah Kepulauan Barat Daya seperti Okinawa, membuat stabilitas di sekitar Taiwan memiliki implikasi langsung terhadap keamanan Jepang. Jika terjadi konflik militer, jalur perdagangan laut, stabilitas ekonomi, serta keamanan wilayah Jepang dapat ikut terdampak. Nah, di sisi lain, reaksi keras dari Cina ini menunjukkan meningkatnya sensitivitas terhadap keterlibatan negara lain dalam isu Taiwan. Cina juga menilai bahwa pernyataan Jepang dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap urusan domestiknya. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan strategis antara Cina dan Jepang, sekaligus memperkuat kerjasama keamanan Jepang dengan sekutunya seperti dengan AS. Selain itu, ketegangan ini juga dapat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik secara yang lebih luas, di mana negara-negara
di kawasan kemungkinan akan semakin memperkuat kebijakan pertahanan dan mempererat kerjasama keamanan untuk mengantisipasi potensi konflik. Nah, dengan itu, isu Taiwan ini tidak hanya berdampak pada hubungan Cina dan Jepang, tetapi juga pada stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Nah, yang menjadi kesimpulan pada pembahasan sekali ini yaitu pada akhirnya isu Taiwan ini menunjukkan bagaimana konflik teritorial dapat berkembang menjadi persoalan keamanan regional yang lebih luas. Ketegangan antara China dan Taiwan serta pernyataan Jepang mengenai kemungkinan keterlibatan dalam bentuk tersebut mencerminkan meningkatnya kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini, Jepang menunjukkan kecenderungan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama karena kedekatan geografisnya dan kepentingan keamanannya. Di sisi lain, China tetap menegaskan posisi bahwa Taiwan ini merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, sehingga menolak segala bentuk campur tangan dari negara lain. Nah, oleh karena itu, perkembangan isu Taiwan ini akan terus menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi stabilitas keseimbangan kekuatan dan dinamika hubungan antar negara di kawasan Indo-Pasifik.